para Teguh ini terkait dengan menulis. Mungkin saya mohon penjelasannya dalam 3 sampai 5 menit terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ini, kebetulan teman-teman sebagai besar itu ada mahasiswa di S1 dengan di S2 yang mungkin dari sisi pengalaman masih ya mungkin masih perlu banyak belajar lah gitu ya. Perlu banyak belajar nih. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita dari Pak Nasiruddin juga ada tambahan dulu nih ya, dari Pak Nasiruddin nih. Jadi pertanyaannya, bagaimana Queen menghadapi Turnitin? Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Jawab ya. Gimana nih menghadapi Turnitin, sama termasuk mungkin ada tambahan ini, kalau kan sempat beda juga nih pakai apa Chat GPT, Zero GPT, gimana nih Pak Dokter nih? Ya itu apa namanya bisa kita gunain ya namanya Humbot ya AI yang apa namanya khusus mengkhususkan diri menghindari dari plagiarism. Hanya saja ya setelah saya pikir-pikir dengan kita menggunakan Humbot ini ya ada kelemahannya juga ya bahasa Inggris kita tuh akan menjadi kacau ya, bahasa Inggris kita jadi nggak enak dibaca ya, jadi istilahnya orang bilang ya bahasa Inggris anak SMP gitu loh ya, sedangkan kita sudah tingkat kuliah, tingkat master apa segala macam, bahasa Inggrisnya apa namanya tingkat tinggi ya, dimasukkan ke Humbot ini ya, level bahasa Inggris kita akan turun jauh ya, turun jauh. Kira-kira ada yang komentar di grup, oh bahasa Inggrisnya seperti bahasa Inggris anak SMP ya. Ya akhirnya saya sadari memang itu kelemahan dari apa namanya dari Humbot itu ya, akhirnya ya sudah alamiah saja. Jadi kalau gunakan Chat GPT saja, kalau gunakan Queen saja, atau DeepSeek saja, tak ada masalah itu ya. Begitu Pak Wisnu. Oke, ya betul sih tadi. Saya juga sama. Jadi kan kalau apa istilahnya itu konsepnya tadi untuk yang menghindari Turnitin itu kan perubahan ini ya, perubahan apa istilahnya itu tata bahasa ya. Sehingga sama ketika saya juga ketika suruh diparaphrase gitu, ternyata memang bahasanya jadi berubah. Bahasa Indonesia juga berubah lagi bahasa Inggris ya. Jadi tadinya mungkin levelnya S1, S2 malah jadi SMP atau SMA gitu. Ini menarik nih. Oke. Ini kalau dari Pak Rizal ini minta dipraktek dari download sampai penggunaan, oh panjang juga nih, dari mulai 2 jam lagi nih kayaknya nih Pak Teguh ya. Teguh ya. Tutorial cukup banyak sih saya lihat di YouTube juga, di Queen ini cukup banyak. Tadi Queen itu keluaran dari Alibaba ya Pak Teguh ini ya. Ya dari Alibaba. Alibaba ya, artinya sebenarnya memang ya paham sih, sangat royal dalam artian itu memang mungkin sekarang nih nggak tahu nanti ke depannya itu apakah akan berbayar atau tidak, mungkin tinggal kompetisinya aja gitu. Jadi kita mestinya memang bisa manfaatkan, mumpung teman-teman ada yang belum lulus nih ya, belum belum selesai untuk kuliahnya gitu. Ini kan sekarang itu rata-rata kan hampir semua dosen itu memberikan tugas itu pasti jurnal gitu kan. Ini menarik nih. Oke. Nah, ini oke, Pak Saryamin, terima kasih ya, kata langsung dipakai, ini bermanfaat sekali nih Pak Teguh ya, untuk Pak Dokter ya, untuk apa tadi promnya sudah saya share di grup ya, luar biasa sekali. Biasanya orang itu agak-agak pelit-pelit dikit biasanya gitu ya, jadi ilmunya itu nggak mau dikasih biasanya itu ya. Agak susah nih ya. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh. Nah, ya ini 5 menit lagi Pak Teguh. Saya mungkin ini bahkan dari basic sekali, mungkin agak sedikit lepas dari dari AI walaupun berkaitan. Pak Teguh mungkin boleh jelaskan ke kami langkah dalam membuat sebuah artikel jurnal gitu ya, menggunakan AI, tapi ya naratif saja. Seperti apa nih dalam ya 2, 3 sampai 4 menit lah Pak Teguh nih. Jadi biar teman-teman tuh paham, oh begini caranya membuat artikel jurnal kualitatif. Silakan Pak Teguh. Putus tadi Pak. Iya, enggak, saya nggak usah, dari awal pengalaman pribadi aja. Jadi ketika saya mau menulis artikel jurnal ya, terutama tadi yang kualitatif, itu langkahnya seperti apa sih? Ini mungkin sama menjelaskan ke anak-anak inilah, anak-anak S1 lah ya, di degree gitu. Jadi seperti apa sih langkah-langkah? Ya mungkin kalau kita boleh sebutkan tadi lah, anggap saja ada 7 langkah dalam membuat artikel jurnal ilmiah. Ya, dengan bantuan AI-nya tuh, bantuan AI-nya hanya menggunakan ini saja sampai kepada tadi referensi. Silakan Pak Teguh.
Oke, yang pertama itu ya kita harus ketahui ya, topik kita apa, ya topik kita apa. Kemudian dari topik itu bisa kita kita jabarkan pertanyaan-pertanyaan kita itu apa, ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke informan itu apa. Nah ini bisa dibantu oleh Avidnote. Ya, Avidnote itu bisa mengenerate pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian itu nanti dia akan tampil pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, sama pertanyaan penutup. Nah, yang kita perlu pastikan itu ya pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, pertanyaan penutup itu kita gunakan untuk wawancarai sebanyak mungkin informan. Ya, jadi kalau informan yang bisa kita raih itu 10 ya 10. Ya, raih 20 ya 20. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya informan juga itu hanya satu-satunya. Jadi kalau sumber masalah yang bisa diterangkan oleh satu orang bukan orang lain ya cukup satu informan saja ya, walaupun nilai validitasnya nanti agak berkurang ya. Oke, setelah kita masukkan bantuan dari Avidnote ya, kita bisa wawancarai ya, kita rekam pakai mobile kita ya, sebanyak informan tadi ya, yang kurang lebih ya wawancara kita itu 1 sampai 2 jam itu Bapak. Ya, itu itu minimal lah ya, 1,5 jam atau 1 jam lah minimal. Ya, jangan kurang dari 1 jam kalau untuk wawancara kualitatif ya. Jadi kalau wawancaranya berapa? 15 menit. Nah, itu tidak ada apa-apanya. Wawancara apa? Cuma setengah jam itu tak ada apa-apanya. Jadi wawancara itu minimal 1 jam atau 2 jam. Ya, itu yang kita peroleh. Jadi dari dari 9 informan tadi ya 9 kali 2 jam. Itu berapa jam itu? Ya, 2 kali 9 itu. Ya, 180 menit gitu. Kemudian setelah itu ya, setelah kita dapatkan dapatkan interview ya, kita masukkan kembali ke mana, ke Avidnote ya. Avidnote ini bisa mentranskrip sampai berapa 2,5 jam dia kasih free itu ya, 2,5 jam bisa free ya, itu bisa dimasukkan ke Avidnote ya, bisa di Avidnote. Termasuk analisis naratifnya ya, naratifnya bisa dia generate sekali. Nah, setelah dapatkan analisis naratifnya ya, kemudian kita masukkan ke AI Queen ini dengan bantuan prompt tadi. Begitu saja, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ketika dimasukkan ke Queen ini, otomatis dari mulai abstraknya, kemudian introduction-nya, literatur review-nya, sampai ke diskusi dan pembahasan, konklusi, kemudian juga novelty, baru referensi itu sudah jadi ya, sudah selesai gitu. Sehingga kemudian ya sudah tinggal langsung di-submit saja. Oke, luar biasa sekali nih Pak Teguh nih. Pak Nur Hadi mau bertanya kan nih? Mungkin mau nulis tentang apa nih? Silakan nih.